Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 59. Di atas adalah semua komentar yang tersisa di bawah pos. Jumlah orang yang dikecualikan adalah total 17, meninggalkan 55 nama dalam daftar. Nama-nama yang dikecualikan sudah ditandai dengan warna merah. Silakan terus memantau kasus ini. Menantikan kemunculan kembali pria misterius itu, serta pemaparan terakhir identitas aslinya. Yah, pembaruan masih tidak menunjukkan pria misterius itu. Tapi itu menghilangkan 17 tersangka, dengan 55 orang yang tersisa dalam daftar. Mereka percaya bahwa selama pria misterius itu terus muncul di depan umum, suatu hari mereka akhirnya akan tahu siapa dia. Oleh karena itu, semua pemirsa menyatakan terima kasih kepada penulis postingan, Other Fish in the Sea. Saya mendukung penulis pos. Terima kasih telah memperbarui posting ini. Saya Ding Yi. Aku sudah mengatakan pada kalian bahwa aku bukan pria misterius untuk waktu yang lama, tetapi kamu tidak percaya padaku. Terima kasih, penulis pos. Tetapi ada seorang pria yang tidak ingin menjadi pria misterius. Jika saya adalah pria misterius, saya akan meneriakkan kebenaran. Aku adalah pria misterius. Pria misterius itu adalah aku. Semuanya, cepat menyembahku. Penulis pos, Anda juga. Jiang Miaoyu telah menelusuri posting di BBS di asramanya untuk sementara waktu. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya menyingkirkan teman sekamarnya yang terlalu bersemangat yang telah mengganggunya untuk informasi lebih lanjut tentang kejadian itu. Meninggalkan teman sekamarnya asyik dengan fantasi mereka tentang pertemuan romantis dengan pria misterius itu suatu hari nanti. Dia juga memperhatikan postingan, Secing Rank Narrowed Down, The Mysterious Man is di antara mereka, di BBS. Salah satu teman sekelas prianya yang bernama Zhou Zhen juga ada dalam daftar 100 tersangka. Dia adalah di antara 55 yang tersisa. Dan akhir-akhir ini, Zhou Zhen mengejarnya. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia menganggapnya sebagai pria misterius tetapi tidak akan mengekspos identitas aslinya dengan kemauannya sendiri, yang sepertinya dia sengaja menyesatkannya dengan sengaja. Pada awalnya, dia merasa tidak tenang karena masalah apakah Zhou Zhen adalah pria misterius. Namun, setelah melihat pria misterius hari ini, dia sepenuhnya menghilangkan kemungkinan seperti itu. Terlepas dari tinggi dan fisik mereka yang serupa, ekspresi di mata pria misterius itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki Zhou Zhen. Bahkan tidak seorang pun yang pernah dilihatnya memiliki mata seperti itu. Mereka dingin seperti kolam beku tetapi juga agak tajam. Tidak ada yang bisa melupakan sepasang mata itu begitu mereka melihatnya. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Dia sangat ingin tahu. Sementara itu, bravo, pria misterius itu. Anda akhirnya membantu saya melampiaskan amarah saya. Tang Heng sedang duduk di asramanya sambil melihat-lihat BBS. Dia tiba-tiba menepukkan tangan ke pangkuannya dengan kuat dan berteriak, tertawa keras. Sepertinya ayah tidak perlu mengirim pengawal ke sini, kata Tang Heng dengan riang. Dia tidak menghubungkan Fang Qiu dengan pria misterius itu sama sekali. Banyak orang di Universitas Pengobatan Cina Jingjiang terpesona oleh pria misterius itu. Mereka juga memberi 3 perusahaan 1 malam tanpa tidur. Hanya Fang Qiu yang tampaknya tidak terpengaruh, dia kembali ke asramanya dan terus membaca. Adapun pakaian yang sama dengan pakaian pria misterius itu, yang ingin membeli beberapa. Setelah menjelajahi BBS, Sun Hao tiba-tiba bertanya dengan booming. Aku mau. Menanggapi Zhuben Zheng dan Zhou Xiaotian sekaligus. Yang termuda, bagaimana denganmu? Sun Hao memandang Fang Qiu dan berkata, kita bisa memesan 3 set, lalu, pergi ke gym bersama. Aku tidak merasa ingin mendapatkannya. Pergilah ke gym bersama kalian. Anda tulang malas, mungkin Anda tidak akan mendapatkan latihan dalam hidup ini dan kehidupan Anda selanjutnya. Fang Qiu mencemooh ketiganya dan berkomentar. Yang termuda, kamu berani menertawakan kami. Kalau begitu, kami akan membeli 3 set dan membiarkan Anda melihat bagaimana 8 paket dibuat. Sun Hao mendengus, berbalik dan mulai menempatkan pesanan. Fang Qiu tidak berbagi kegilaan belanja mereka seperti terakhir kali mereka membeli topeng. Alasannya sederhana, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Sekarang dia harus mengurus masalah uangnya. Jika tidak, minggu depan, dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Fang Qiu tenggelam dalam pikiran lagi. Setelah memeras otaknya cukup lama, dia masih tidak tahu apa-apa. Mengundurkan diri, Fang Qiu berbalik untuk membaca buku. Malam yang tenang berlalu. Pagi selanjutnya, Fang Qiu dan teman-teman sekamarnya pergi ke kelas bersama. Pada waktu bersamaan, Qiao Mu tiba di kantornya,
menyalakan komputernya, dan mengunduh daftar 30 kandidat yang lolos seleksi utama kompetisi pengetahuan mahasiswa kedokteran Tiongkok dari mahasiswa baru dari situs web universitas. Dia akan mencetak daftar dan membawanya ke Fang Qiu selama istirahat, menginstruksikan dia untuk pergi melalui pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok dan berusaha untuk berada di 9 besar dalam 2 minggu. Tentu saja, dia sangat percaya pada Fang Qiu. Setelah mengajar selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya baginya untuk bertemu dengan siswa yang luar biasa. Dia membuka dokumen dan menyalakan printer. Ketika Qiaomu hendak mencetak daftar, dia tanpa sadar melirik nama-nama dalam daftar. Dan dia membeku. Ekspresinya langsung menjadi terkejut. Fang Qiu tidak ada dalam daftar ini. Apa-apaan? Kemarin saya memang melamarnya dan mendapatkan konfirmasi direktur. Tapi kenapa Fang Qiu tidak ada dalam daftar ini? Dia menduga itu pasti kelalaian beberapa staf. Yang harus diperbaiki segera. Dia cepat mencetak satu dan memegangnya berlari ke arah kantor direktur. Direktur. Daftar ini salah. Qiaomu menerobos pintu. Hanya untuk menemukan bahwa Zhang Xinming, wakil direktur, sedang duduk di sofa. Dia bergegas menenangkan diri dan menyapa, "Halo, Direktur Zhang." Zhang Xinming mengangguk pada Qiaomu. Kemudian, dia melirik daftar yang dikuasai Qiaomu dan bertanya, bagian mana dari daftar ini yang salah? Qi Kaiwen juga mengedipkan matanya pada Qiaomu. Fang Qiu tidak ada dalam daftar ini, Direktur. Jawab Qiaomu, yang dengan tergesa-gesa menyerahkan daftar itu kepada Qi Kaiwen. Ini adalah daftar yang baru saya unduh dari situs web kami. Tidak ada Fang Qiu. Dia menjelaskan sekali lagi, kalau Direktur tidak menangkap. Tidak ada Fang Qiu. Direktur memeriksa daftar dengan hati-hati dan pasti tidak melihat nama Fang Qiu. Kemudian, dia menatap Zhang Xinming, wakil direktur. Dia ingat kemarin dia memberikan tugas ini kepada Zhang Xinming. Zhang Xinming yang meninjau daftar itu. Dan juga dia yang membuat pengajuan akhir. Jika Fang Qiu ditinggalkan, Zhang Xinming yang harus disalahkan. Siapa Fang Qiu? Tanya Zhang Xinming sambil tersenyum. Dia adalah siswa di kelas 3 pengobatan Tiongkok yang mendapat nilai penuh dalam tes ini, jawab Qiaomu dengan tergesa-gesa. Oh, saya ingat dia. Zhang Xinming berkata dengan penuh kesadaran, kemarin saya melihat skornya, 100 nilai penuh, yang sepertinya tidak benar. Bagaimana seorang mahasiswa baru bisa mendapatkan nilai penuh? Tertinggi kedua hanya 83 tanda. Aku secara khusus bertanya tentang keadaan keluarga murid ini. Dia bukan dari keluarga terkenal di industri pengobatan Cina, juga tidak ada anggota keluarganya yang bekerja di bidang ini. Dengan demikian, nilai lengkapnya terlihat sangat meragukan bagi saya. Karenanya, aku mencoret nama ini. Kompetisi ini mempengaruhi reputasi universitas kami. Kami harus mencegah seseorang mengambil keuntungan dari acara ini untuk mendapatkan penghasilan yang tidak dapat dibenarkan. Dia menjelaskan dengan adil dan berat. Dia tidak peduli apakah Fang Qiu ini benar-benar cerdas atau tidak. Dia hanya harus membawanya keluar dari gambar. Jika Fang Qiu benar-benar cerdas, ketika dia tersingkir, sekolah pengobatan Tiongkok pasti akan menjadi bahan tertawaan dalam kompetisi ini. Ketika waktu itu tiba, Qi Kaiwen hampir tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Mungkin kemudian dia bisa mengambil alih jabatan Qi Kaiwen. Jika Fang Qiu tidak benar-benar berbakat, dia seharusnya dikeluarkan dari gambar juga. Menambahkan bahwa ia kebetulan mengetahui bahwa Fang Qiu memiliki beberapa konflik dengan keponakannya sendiri, ia tentu saja memilih untuk mengalahkan Fang Qiu. Lagi pula, dia hanya seorang siswa. Wakil direktur, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Daftar ini disetujui oleh direktur, dan kertas tes juga diverifikasi oleh direktur. Bagaimana bisa kamu? Pada titik ini, Qiaomu terputus. Dia mengarahkan pandangan ke direktur, lalu, mengalihkannya ke wakil direktur, dan terdiam. Itu adalah fakta yang dikenal luas di sekolah pengobatan Tiongkok bahwa Direktur Qi Kaiwen bertentangan dengan Wakil Direktur Zhang Xinming. Ketika keduanya bersaing untuk direktur, Zhang Xinming, yang lebih berharap untuk menang, dilaporkan sering mengunjungi hotel-hotel terkenal dan membeli makan malam mahal untuk perwira senior pada akhirnya. Pada saat itu, perang melawan korupsi sedang berlangsung di seluruh negeri. Tip-off semacam itu sangat mematikan. Terlepas dari warna sebenarnya dari Zhang Xinming, dia pasti tidak bisa menjadi direktur. Hingga kini, identitas orang yang memberi informasi ini masih merupakan misteri. Setelah itu, Qi Kaiwen terpilih sebagai direktur. Sejak itu, keduanya saling bertentangan di depan umum. Meskipun Qiaomu bersemangat untuk menjadi guru yang baik, dia tidak bodoh. Terjepit di antara dua direktur, dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia tidak bertindak hati-hati. Dia tahu dia baru saja mengatakan hal yang salah dengan terburu-buru.
Dia memang mengatakan hal-hal yang salah, tetapi Direktur Qi Kaiwen harus menjawabnya. Jika tidak, ia akan menderita kehilangan prestise di School of Chinese Medicine. Wakil Direktur Zhang, saya telah melihat kertas Fang Qiu. Dia menjawab semua pertanyaan dengan cukup baik. Tambahkan saja dia ke dalam daftar. Kata Qi Kaiwen kepada Zhang Xinming dengan berseri-seri. Jika Anda menambahkannya, akan ada 31 kandidat. Zhang Xinming menatap mantap pada Qi Kaiwen dan berkata dengan sinar, itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita sepakati, hanya 30 kandidat. Jika Anda menghapus salah satu siswa lain, Anda akan salah besar karena daftar ini sudah dipublikasikan. Apa yang akan dipikirkan orang yang dipindahkan? Keduanya tersenyum. Tapi Qiao Mu langsung merasa seluruh kantor menjadi tegang. Qi Kaiwen mengangguk sambil tersenyum, lalu, berbalik ke Qiao Mu dan bertanya, Profesor Qiao, apa yang Anda katakan? Seketika, Qiao Mu menyadari bahwa direktur hanya mendorongnya ke medan perang. Jika dia menolak untuk menjawab, dia akan menunggu lebih banyak kesulitan yang dirancang dengan sengaja di masa yang akan datang. Jika dia menjawab, dia mungkin mendapatkan bantuan dari direktur, tetapi dia akan dibenci oleh wakil direktur. Jika dia menolak, dia mungkin akan menyinggung keduanya. Jika dia menjawab, dia hanya akan menyinggung satu. Qiao Mu hampir ingin menendang dirinya sendiri karena bergegas ke sini. Tetapi dengan demikian, ia harus mempertimbangkan pilihannya dan terus maju. Dia membengkak dadanya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memberitahu Zhang Xinming, wakil direktur, saya pikir Anda salah. Anda hanya mempertimbangkan perasaan orang yang digantikan oleh Fang Qiu, tetapi mengapa tidak memikirkan perasaan Fang Qiu jika Anda mengeluarkannya dari gambar? Mereka berdua murid. Anda tidak harus memperhatikan yang satu dan mengabaikan yang lain. Mereka harus diperlakukan sama. Dan karena Fang Qiu seharusnya ada dalam daftar di tempat pertama, itu wajar untuk membiarkan Fang Qiu menggantikan orang yang telah menggantikan tempatnya. Jika tidak, Anda akan menyakiti Fang Qiu sekali lagi. Itu akan menjadi ketidakadilan terbesar baginya. Pidato Qiao Mu beralasan, tidak terlalu rendah hati atau terlalu memaksa. Qi Kaiwen berteriak, bagus. Pada Qiao Mu dalam hati. Senyum di wajahnya tumbuh lebih luas. Tampaknya Profesor Jiao benar-benar dapat menempatkan dirinya bersama pada saat-saat kritis. Dia layak diberi tugas penting. Zhang Xinming menatap Qiao Mu, masih tersenyum. Tapi matanya menjadi sangat beku. Ini 2 lawan 1. Ini tidak baik. Profesor Qiao, kata-katamu tidak masuk akal. Anda mungkin percaya seorang siswa yang hanya mempelajari teori-teori dasar selama beberapa hari bisa mendapatkan nilai penuh, tetapi saya tidak. Tidak ada yang akan membelinya jika Anda memberi tahu mereka. Aku takut ada sesuatu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Qiao Mu memotongnya. Sekarang kamu tidak percaya, mari kita meminta Fang Qiu untuk mengambil tes kertas lain di bawah pengawasan wakil direktur. Apakah tidak apa-apa? Zhang Xinming terkejut bahwa Qiao Mu tiba-tiba bisa memotongnya. Dan dia melanjutkan sendiri. Sebenarnya, Zhang Xinming tidak akan mengatakan apapun yang menyinggung. Dia hanya berbicara seperti seorang birokrat terlalu lama dan terbiasa berbelit-belit. Apa yang sebenarnya akan ia katakan adalah, Profesor Qiao, apakah Anda punya ide? Dia bermaksud untuk menyampaikan kentang panas ke Qiao Mu. Tidak ada cara untuk memuaskan kedua belah pihak. Selama Qiao Mu mengusulkan satu metode, harus ada celah di dalamnya, yang akan memungkinkannya untuk menolaknya. Tapi di luar harapannya, Qiao Mu memotong saat dia berbicara. Zhang Xinming memberi Qiao Mu pandangan yang signifikan dan akan membalas dengan, tidak pantas untuk memberi satu orang kesempatan ekstra. Tapi Qi Kaiwen membuka mulut untuk berbicara. Jangan repot-repot. Jika ada 31 kandidat, biarlah 31. Ngomong-ngomong, ada pilihan lain di minggu ketiga. Pernyataan ini tampaknya memberi Zhang Xinming kesempatan untuk menghindari rasa malu, tetapi pada kenyataannya, itu menyembunyikan motif lain. Jika dia setuju, dia akan mengakui kekalahannya dan mengembalikan Fang Qiu ke posisi semula. Tetapi jika dia menolak, dia harus membiarkan Fang Qiu mengambil tes kedua. Pernyataan ini menyelesaikan kesepakatan, tidak meninggalkan jalan lain bagi Zhang Xinming. Yah, karena kita telah memutuskan untuk mempertahankan 31 kandidat, itu harus menjadi 31. Saya benar-benar ingin melihat apakah siswa yang bernama Fang Qiu sangat mengagumkan atau tidak. Zhang Xinming berkata dengan sinar, kebetulan saya memiliki kertas ujian tentang dasar-dasar pengobatan Tiongkok. Kita bisa membiarkan Fang Qiu melakukannya. Mendengar ini, Qiao Mu dan Qi Kaiwen keduanya menatap Zhang Xinming dengan terkejut. Siapa tahu dia sudah mendapatkan kertas ujian. Baik. Profesor Qiao Mu, tangkap Fang Qiu di sini. Jika dia memiliki kelas,
mintalah dia untuk datang ke sini pada siang hari ketika kelas pagi selesai. Melihat Zhang Xinming telah menyetujui rencana ini, Qi Kaiwen tidak mengajukan keberatan tetapi hanya memerintahkan Qiao Mu untuk melakukannya. Qiao Mu mengangguk, dan kemudian langsung menuju keluar. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 60. Ketika kelas pertama selesai, Fang Qiu terkejut melihat Qiao Mu di pintu menunggunya secara khusus. Ketika dia diberitahu untuk mengikuti tes lain, keheranannya semakin dalam. Tetapi dia masih setuju untuk pergi ke kantor direktur di gedung sekolah pengobatan Tiongkok setelah kelas kedua. Qiao Mu tidak memberitahu Fang Qiu alasannya, karena dia tidak ingin siswa normal terlibat dalam pertarungan antara direktur dan wakil direktur. Satu-satunya hal yang harus menjadi fokus siswa adalah belajar. Qiao Mu kembali ke gedung sekolahnya dan menjelaskan bahwa Fang Qiu masih memiliki kelas untuk dihadiri. Direktur mengangguk. Kemudian, dia berbalik ke Zhang Xinming, yang baru saja kembali setelah mengambil kertas ujian. Menyeringai, Zhang Xinming mengeluarkan kertas ujian dan berkata, ini adalah kertas untuk putaran pertama kompetisi pengetahuan pengobatan Tiongkok 2 tahun lalu. Karena Anda mengklaim bahwa Fang Qiu ini sangat brilian, mengapa tidak membiarkan dia mencobanya? Uji pertanyaan dari kompetisi 2 tahun lalu. Wajah Qiao Mu dan Qi Kaiwen langsung menjadi gelap. Mereka mengingatnya dengan sangat baik. Pertanyaan-pertanyaan dari 2 tahun lalu dikatakan sebagai ujian paling mematikan selama bertahun-tahun. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat tidak jelas. Pada tahun itu, di antara 81 peserta dari 9 universitas, skor tertinggi hanya 65 poin, yang hanya mendapatkan 1 umpan. Skor terendah adalah 15 poin, yang cukup mengerikan. Dengan skor itu, mudah untuk mengatakan betapa sulit dan esoterisnya kertas tes ini. Tidak heran Zhang Xinming menyetujui rencana ini dengan cepat. Ternyata dia telah menyimpan langkah ini untuk mereka. Alasan mengapa dia tidak memberitahu mereka untuk menggunakan kertas tes ini adalah kekhawatiran bahwa Qiao Mu mungkin memberi tip pada Fang Qiu. Sekarang, karena dia tahu Fang Qiu ada di kelas, dia akhirnya mengungkapkan kertas ujian. Sungguh berbahaya. Zhang Xinming menatap keduanya, mencibir. Dia membual di benaknya. Ingin bertarung denganku. Kalian berdua terlalu buruk. Dia tidak berpikir bocah yang bernama Fang Qiu ini bisa menjadi kompeten untuk lulus ujian ini. Dia tidak berpikir bocah yang bernama Fang Qiu ini bisa menjadi kompeten untuk lulus ujian ini. Dia lebih baik berdoa kepada Sang Buddha untuk mendapatkan 50 poin. Jika dia gagal tes, dia akan dikeluarkan dari kontes ini sepenuhnya. Adapun nilai penuh yang diperoleh Fang Qiu dalam pemilihan pendahuluan, dia hanya tidak percaya Fang Qiu mendapatkannya sendiri. Tidak ada siswa yang bisa mencapai itu. Dia berspekulasi bahwa siswa ini pasti masuk oleh koneksi Qi Kaiwen. Dia mungkin memiliki pengetahuan yang kuat tentang dasar-dasar, tetapi masih mustahil baginya untuk mendapatkan nilai penuh. Mengingat gangguan itu serta bujukan mendesak Li Qingxi, dia bertekad untuk mengalahkan Fang Qiu. Bagaimana? Cukup bagus, iya. Tanya Zhang Xinming, tersenyum pada dua lainnya. Wakil Direktur Zhang, bukankah itu agak menuntut? Kata Qiao Mu dengan senyum masam. Jika dia memang memiliki bakat seperti yang kamu gambarkan, dia tidak akan takut menuntut tantangan, kan? Jawab Zhang Xinming dengan berseri-seri. Lalu, dia berbalik untuk melihat Qi Kaiwen. Kalau begitu, sudah beres. Tunggu saja Fang Qiu datang ke sini. Kata Qi Kaiwen, yang terlihat cukup tenang. Tapi sebenarnya, isi perutnya bergejolak. Dalam kompetisi politik, hanya hasilnya yang penting. Tidak ada yang akan peduli betapa sulitnya pertanyaan ujian. Jika Fang Qiu benar-benar dikeluarkan dari kompetisi, saya, direktur, akan kehilangan putaran ini ke wakil direktur. Saya hanya bisa berdoa untuk Fang Qiu, berharap dia benar-benar berbakat seperti yang dikatakan Qiao Mu. Pada pukul 11.40, Fang Qiu menyelesaikan kelasnya. Dia meninggalkan tas sekolahnya ke teman sekamarnya dan meminta mereka membawanya kembali ke asrama. Kemudian, dia pergi ke gedung sekolah pengobatan Tiongkok sendirian. Sesampainya di kantor direktur, Fang Qiu mengetuk pintu 3 kali dan berhenti. Masuk. Sebuah suara terdengar di dalam ruangan. Fang Qiu mendorong pintu terbuka untuk melihat 3 pria duduk di kantor. Dia hanya mengenali Qiao Mu. Direktur Qi, wakil direktur Zhang, ini adalah siswa Fang Qiu. Qiao Mu buru-buru bangkit dan memperkenalkan Fang Qiu. Kemudian, dia memberitahu Fang Qiu, ini adalah direktur Qi dari sekolah pengobatan Tiongkok kami, dan ini adalah wakil direktur kami Zhang. Direktur, senang bertemu denganmu. Fang Qiu membungkuk dan menyapa mereka. Tapi sejak Fang Qiu melangkah melewati pintu, Qi Kaiwen dan Zhang Xinming telah mengukur siswa yang hanya mereka dengar tetapi tidak pernah bertemu langsung. Dari awal hingga akhir,
Bahkan ketika dia melakukan salam. Mereka hanya melihat 4 kata dalam siswa ini. Baik rendah hati maupun sombong. Baik. Gumam Qi Kaiwen dalam benaknya. Ini adalah siswa yang tidak cocok dengan keponakanku. Dan dia dikatakan telah mempermalukan Qingxi dengan sangat parah. Tapi Zhang Xinming menatap Fang Qiyu dengan merendahkan. Dia berpikir, hari ini saya akan melihat bagaimana Anda bisa menyelesaikan teka-teki ini. Sekarang peserta sudah di sini, mari kita mulai tes. Zhang Xinming mengambil kertas tes dan meletakkannya langsung di meja ujung di samping sofa. Fang Qiyu melirik Zhang Xinming. Dia bisa merasakan permusuhan yang berbeda dari wakil direktur ini terhadapnya. Dia bingung. Sepertinya aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Setelah itu, dia juga melirik Qiao Mu. Qiao Mu mengangguk dan menyerahkan pena padanya. Fang Qiyu mengambil pena dan menempatkan dirinya di sofa, siap untuk mengikuti tes. Kamu punya 1 jam, kata Zhang Xinming. Fang Qiyu mengangguk, dan kemudian, mulai menulis dengan cepat. Dia tidak tahu mengapa dia dipanggil ke sini untuk mengikuti tes. Tetapi mengingat penampilan ketiganya di kantor ini, dia yakin ada sesuatu yang terjadi yang dia tidak tahu. Tapi itu hanya ujian. Saya akan memperlakukannya sebagai kesempatan untuk menguji seberapa banyak pengetahuan yang saya pegang. Dengan gemerisik kertas, Fang Qiyu terus menulis dengan kecepatan tinggi. Jam terus berdetak. 3 pria di kantor telah menatap Fang Qiyu, yang agak jauh di sudut ruangan. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Siswa ini bernama Fang Qiyu belum berhenti menulis bahkan untuk sedetik pun. Ketiganya terkejut melihat pemandangan ini. Terutama Zhang Xinming. Dia sangat menyadari kesulitan kertas tes ini. Bagaimana seseorang bisa menjawab pertanyaan begitu cepat, tanpa berhenti. Dia ingin pergi dan melihat apa yang dia tulis begitu cepat. Tapi karena Qi Kaiwen mungkin menuduhnya mengganggu Fang Qiyu dengan sengaja, dia hanya bisa menonton ini dalam kebingungan. Saat Qi Kaiwen semakin takjub akan hal ini, kepercayaan dirinya juga meningkat. Mungkinkah siswa ini benar-benar luar biasa sehingga dia dapat dengan mudah menangani semua pertanyaan sulit? Jika demikian, Universitas Pengobatan Cina kita mungkin telah merekrut bakat nyata secara kebetulan. Pada awalnya, Qiao Mu sangat prihatin tentang apakah Fang Qiyu bisa mengatasi makalah tes licik ini. Tetapi saat melihat Fang Qiyu menulis jawaban tanpa jeda seolah-olah dipraktikkan dengan baik, dia tahu dia melakukannya sebaik yang dia lakukan ketika dia mengikuti tes di kelas. Jantungnya yang melompat ke tenggorokan perlahan-lahan meluncur kembali ke tempat asalnya. Pada saat ini, Fang Qiyu membalik kertas itu dan terus menulis. Saat dia membalik halaman, ketiganya di kantor melihat jawaban yang penuh sesak di atas kertas ujian. Terlihat di mata Qi Kaiwen dan Qiao Mu berubah cukup bersemangat. Sementara Zhang Xinming masih tersenyum, matanya tampak murung. 15 menit berlalu. 20 menit berlalu. 30 menit berlalu. 40 menit berlalu. Sekarang, hanya 20 menit yang tersisa sebelum tenggat waktu 1 jam Zhang Xinming ditetapkan. Fang Qiyu terus menulis dan menulis. Seolah dia tidak perlu waktu untuk merenung ketika menjawab setiap pertanyaan. Dia bisa menuliskan jawabannya begitu melihat pertanyaan itu. Begitu dia menyelesaikan 1 pertanyaan, dia akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Tangannya sepertinya tidak lelah sama sekali. Zhang Xinming mendengus dalam hati. Tapi perasaan tak menyenangkan menumpuk di dalam dirinya. 45 menit kemudian. Fang Qiyu meletakkan pena. Mendengar ini, senyum Zhang Xinming akhirnya mencapai matanya. Kamu akhirnya bingung, kan? Sepertinya kamu tidak lebih dari ini. Namun, ketika Fang Qiyu tiba-tiba meletakkan pulpennya, ia mengambil kertas itu, berdiri, memandang ketiganya dan berkata, aku sudah selesai. Apa? Mereka bertiga semuanya disambar petir. Jadi, tapi ini kertas ujian yang sangat sulit. Kamu bilang sudah selesai. Hanya butuh 45 menit untuk menyelesaikannya. Saat itu, tidak ada peserta yang berhasil menyelesaikan makalah dalam 1 jam, dan mereka semua tidak berhenti menulis jawaban sampai menit terakhir kontes. Tapi kamu bilang kamu sudah melakukannya. Fang Qiyu, kamu yakin sudah selesai? Tanya Qiao Mu, heran. Fang Qiyu mengangguk. Ini tidak mungkin. Zhang Xinming yang berantakan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bahkan seorang profesor mungkin tidak menyelesaikan menjawab semua pertanyaan dalam 45 menit, apalagi seorang siswa yang baru saja menghadiri 2 kelas. Qi Kaiwen melangkah maju, mengambil kertas tes dari tangan Fang Qiyu dan dengan cepat membaliknya. Dia pasti menemukan semua pertanyaan terjawab. Segera, dia menatap Fang Qiyu dengan sukacita yang mengejutkan.
Dia menjawab semua pertanyaan yang mengalahkan semua siswa cerdas dari universitas yang berpartisipasi dalam sekitar 40 menit. Dan dia secara kasar memindai jawaban. Mereka bukan omong kosong. Beberapa dari mereka bahkan cukup akurat. Kami memiliki bakat nyata di Sekolah Pengobatan Tiongkok. Wakil Direktur Zhang, apakah Anda ingin memverifikasi jawaban sekarang atau mengizinkan Fang Qiu memeriksanya kembali? Tersenyum, Qi Kaiwen menyerahkan kertas itu kepada Zhang Xinming. Tanpa keberatan, Zhang Xinming mengambil kertas ujian alih-alih bertanya pada Fang Qiu apakah dia membutuhkan kesempatan untuk memeriksa ulang kertas itu. Sekarang dia berkata bahwa dia telah selesai, dia harus tahu apa yang dia lakukan. Tidak perlu diperiksa ulang. Zhang Xinming segera menemukan slip dari jawaban standar dari sakunya. Dia mulai memverifikasi jawaban satu per satu. Yang pertama, benar. Yah, itu satu pilihan, relatif sederhana. Mudah menebaknya dengan benar. Yang kedua, benar. Tebakan beruntung lainnya. Yang ketiga, benar. Dia benar-benar beruntung. Yang keempat, benar. Holy Seasterisk Coincidence. Yang kelima, benar. Dia melihat sampai pertanyaan ke-10. Sekarang, Zhang Xinming tidak bisa berkata-kata. Dia melakukan 10 tebakan bagus untuk 10 pertanyaan pilihan tunggal berturut-turut. Sepertinya dia memang memiliki beberapa keterampilan. Qi Kaiwen tidak merekomendasikan kandidat yang tidak memenuhi syarat untuk mengisi. Namun, 10 pertanyaan ini adalah bagian paling sederhana dari tes ini. Di antara 81 peserta 2 tahun lalu, hanya satu peserta yang salah menjawab dalam 10 pertanyaan pilihan tunggal pertama, dan sisanya baik-baik saja. Dari situ, kita bisa mengatakan 10 pertanyaan pertama begitu-begitu saja. Meskipun dia membuat semuanya benar, itu hanya memberinya 5 poin. Zhang Xinming melanjutkan membaca kertas dan memeriksa jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan ke-11. Benar. Jawaban untuk pertanyaan ke-12. Benar. Jawaban untuk pertanyaan ke-13. Benar. Hingga pertanyaan ke-20. Semuanya benar. Zhang Xinming tampak tak percaya sekarang. Dia ingat dengan jelas bahwa 2 tahun lalu, hanya setengah dari peserta, yaitu 40 dari mereka, menjawab 20 pertanyaan dengan benar. Apakah ini berarti Fang Qiu sudah di atas rata-rata peserta dari kompetisi 2 tahun lalu? Dia merasa sulit menerima pemikiran ini. Perlu dicatat bahwa 81 siswa telah bersiap untuk ujian selama sebulan penuh, membaca buku siang dan malam, sebelum mencapainya. Tapi sudah berapa lama anak ini belajar di jurusan ini? 8 hari plus setengah. Oke, bahkan jika kita mempertimbangkan periode pelatihan militer, itu hanya akan menjadi lebih dari 2 minggu. Tapi dia sudah mencapai tingkat seperti itu. Mungkinkah dia telah memperhatinjau subjek selama liburan musim panas? Zhang Xinming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Namun segera, dia menolak pemikiran ini. Seorang siswa yang baru saja selesai dengan ujian masuk perguruan tinggi pasti ingin bersantai sebanyak yang dia suka. Bahkan jika dia memperhatinjau pelajaran, dia tidak bisa membahasnya secara mendalam, jadi dia sebenarnya tidak akan menyimpan banyak pengetahuan dalam pikiran. Keberuntungan belaka. Dia pasti sudah menebak semua jawaban dengan keberuntungan semata. Zhang Xinming berkata pada dirinya sendiri dengan keyakinan di benaknya. Kemudian, dia terus memeriksa jawabannya. Bagian selanjutnya adalah pertanyaan pilihan ganda. Bagian ini lebih dari 2 kali lebih keras daripada bagian pilihan tunggal. Menurut ingatannya, saat itu, hanya 15 peserta yang menjawab 20 pertanyaan dengan benar. Jawaban untuk yang pertama. Benar. Sungguh keberuntungan yang luar biasa yang dia miliki. Yang kedua, benar. Dia pasti telah memukul lereng selama seminggu penuh sebelumnya untuk mendapatkan keberuntungan sekarang. Jawaban untuk yang ketiga. Salah. Hahaha. Kamu akhirnya salah. Akhirnya, kau kehabisan keberuntunganmu. Zhang Xinming merasa bersukacita, dan ekspresinya juga cerah karena senang. Fang Qiu mendeteksi perubahan di wajah Zhang Xinming serta pertanyaan yang sedang dia tatap. Dia lebih yakin bahwa pasti ada beberapa konflik yang tidak diketahui antara dia dan Zhang Xinming. Kalau tidak, dia tidak akan senang melihat dia mendapat satu jawaban yang salah. Memang benar bahwa pertanyaan ini adalah titik buta baginya. Karena dia tidak membaca apapun tentang itu sebelumnya, itu normal untuk mendapatkan jawaban yang salah. Tapi Qi Kaiwen dan Qiao Mu merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak melihat jawaban, jadi mereka tidak tahu seberapa baik Fang Qiu melakukannya. Saat melihat wajah Zhang Xinming yang memancar, mereka mulai bertanya-tanya apakah Fang Qiu benar-benar melakukan pekerjaan yang buruk dalam ujian. Zhang Xinming tidak memperhatikan 3 lainnya tetapi terus memverifikasi jawabannya. Yang keempat.